Assalamualaikum, Masya Allah Tabarakallah. Hari ini aku mau bahas mengenai LOA, Law of Attraction, yaitu hukum tarik-menarik. Nah, LOA ini berkaitan juga dengan hukum alam. Kenapa hukum alam? Karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Bagaimana cara mewujudkan impian-impian kita? Yang pertama yang harus dilakukan adalah manifest pikiran kamu untuk selalu berpikir positif. Karena apapun yang dipikirkan positif, maka outputnya juga akan positif. Yang kedua, setelah kita planning, ya kan, setelah kita memikirkan hal-hal yang positif, lalu kita lakukan tindakan atau reaksi. Harus ada action. Supaya apa? Supaya apa yang sudah kalian pikirkan itu bisa menjadi terwujud. Karena kalau nggak ada aksi, kalian masih mager-mageran aja, nggak akan terwujud apa yang kalian inginkan. Dan ketiga, yang paling penting adalah berdoa. Jadi, apapun yang kita lakukan tanpa doa itu akan sia-sia. Karena apa? Koneksi antara kita dan Tuhan hanya dengan ibadah dan juga doa. Karena dengan berdoa, tentu kita akan yakin dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang selalu kita doakan, itu akan mempermudah kita untuk mewujudkan cita-cita kita. Lalu apalagi yang harus kalian lakukan? Yaitu metode scripting. Apa itu scripting? Yaitu menulis apa yang kalian inginkan. Misalkan nih, hal yang kalian anggap tidak mungkin bisa terwujud, jangan pernah berpikir seperti itu. Anggap saja apa yang kalian inginkan itu sudah terjadi. Jadi bahasanya di situ adalah aku sukses, aku bisa ini, bisa itu, gitu. Itu kalian tulis sebanyak kalian bisa. Dan setiap hari kalian buka tuh buku ya. Kalau kalian punya buku harian, dulu aku waktu SD aku punya buku harian atau buku diary. Nah, itu sering aku tulis. Jadi ini udah aku lakukan dari zaman aku di bangku sekolah waktu aku masih SD. Dan bener, sekarang apa yang aku inginkan itu udah jadi kenyataan. Tapi aku nggak tahu kalau dulu itu namanya LOA, karena dulu nggak berseliweran ya, dulu belum ada TikTok di zaman aku SD. Nah, sekarang aku baru berpikir, oh ternyata yang aku lakuin itu adalah LOA. Seperti itu. Jadi, apa yang aku sampaikan ini berdasarkan pengalaman aku pribadi dan sudah berhasil. Berkat manifest pikiran aku dan juga dengan scripting. Jadi, aku tulis apa saja yang aku inginkan. Seolah-olah aku sudah sukses dan sudah terjadi. Seperti itu. Nah, tapi kalian juga jangan lupa kalian harus membacanya, ya kan? Mengulangnya, karena apa? Contoh seperti lagu. Lagu yang biasa dinyanyikan oleh siapa saja, apalagi si penciptanya dan si penyanyinya, itu bisa menjadi kenyataan. Coba kalian pikir, penyanyi yang menyanyikan sebuah lagu, ini judulnya, misalkan lagu sedih ya. Coba kalian lihat di kehidupan artis tersebut. Terus pasti kita kan tahu ada infotainment kan. Nah, seperti itu juga artis yang selalu menyanyikan lagu ini seperti apa? Contohnya, ya, lagu gembira bisa mengubah suasana hati jadi gembira juga. Lagu sedih membuat kita jadi mellow. Jadi kalian bisa pilih kira-kira lagu mana yang cocok buat kalian untuk mewujudkan cita-cita kalian. Jangan lupa, apapun yang kita punya saat ini harus bersyukur, karena itu kunci sukses. Bersyukur, karena sebanyak apapun yang kalian punya tanpa bersyukur, itu tidak akan membuat kalian puas. Jadi bersyukur itu adalah kunci utama seseorang dikatakan sukses. Jadi aku buat video ini berdasarkan pengalaman pribadi aku. Semenjak aku masih di bangku SD, aku sudah menerapkan hal ini dan semuanya menjadi kenyataan. Di video selanjutnya dan di YouTube channel aku Winda's Corner akan aku jabarkan apa-apa saja yang sudah terjadi di kehidupanku dengan memanifest pikiran aku, yaitu menggunakan Law of Attraction. Yang dulu waktu masih SD aku nggak tahu itu namanya LOA. Tanpa aku sadari, aku sudah melakukannya. Dan saat sekarang ini, era digitalisasi ya,
di mana-mana sudah gampang mendapatkan informasi, apalagi di TikTok ya, selalu lewat-lewat ya kan. Jadi aku sudah sekarang baru paham, oh ternyata yang aku lakukan dulu adalah law of attraction. Nah, itu beneran berhasil. Tapi kalian harus sungguh-sungguh. Nah, semoga metode ini bisa berhasil juga di kalian. Jadi ini untuk memotivasi kalian supaya lebih semangat lagi untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Assalamualaikum. Part kedua yaitu membahas tentang law of attraction. Akan aku lanjutin di sini. Jadi aku akan menceritakan apa saja yang sudah berhasil aku lakukan ya, dari doa-doaku, dari apa yang aku tulis di buku harianku, dan apa yang aku pikirkan selama ini sudah menjadi kenyataan. Nah, di sini aku hanya ingin bercerita sesuai dengan apa yang aku alami. Mohon izin untuk share ke teman-teman semua pengalaman pribadi aku tanpa maksud untuk menggurui kalian. Di sini aku hanya bermaksud untuk memotivasi kalian dan memberikan dukungan kepada kalian bahwa apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kalian bisa menentukan nasib kalian, tapi tidak dengan takdir Tuhan. Jadi kalau mau bernasib baik, kalian harus melakukan yang baik. Tapi kalau kalian lalai dengan itu, maka nasib buruk yang akan datang. Oke, langsung aja pengalaman yang pertama. Jadi waktu aku masih SD, aku itu pernah punya keinginan untuk bisa berbicara bahasa Inggris, ya baik aktif ataupun pasif. Terserah lah, yang penting aku bisa berkomunikasi bahasa Inggris dengan foreigner atau dengan orang luar negeri. Pokoknya dengan turis ataupun apa ya. Dulu kalau di kotaku tuh ada namanya Istana Maimun. Nah, itu banyak turis-turis yang di situ, dan aku tuh sampai effort banget untuk bisa bicara, untuk ngetes bahasa Inggrisku, yang mana aku tidak peduli dengan bahasa Inggrisku itu mau benar mau enggak secara gramatikal ya, aku nggak peduli itu. Yang penting aku mau menguji mentalku bahwasannya aku berani dan aku pantas untuk belajar menjadi lebih baik dan improve bahasa Inggrisku. Dan itu terwujud setelah aku tamat sekolah. Tapi aku tetap ya berdoa dan juga menulis keinginan aku di buku dari aku SD sampai aku tamat sekolah SMK. Dan waktu aku SMP nih, aku pengen banget jadi ketua kelas, anggota OSIS. Otomatis kalau ketua kelas bakalan ikut jadi anggota OSIS ya kan, karena bakalan ada rapat OSIS. Setiap kelas itu pasti ketua kelasnya diundang gitu ya. Aku pengen banget. Nah, itu terwujud di aku SMK. Jadi di bangku aku SMK itu terwujud setelah aku nulis selama bertahun-tahun di zaman aku masih SMP. Dan pada saat aku kelas 1 SMK, jadi kalau kelas 2, kelas 3 itu kelasnya dibagi. Jadi kelas-kelas unggulan itu ya, anak-anak yang namanya ada 2 AP1 sama 3 AP1 itu adalah kelas unggulan. Jadi anak-anak yang berprestasi itu dimasukkan ke situ ya, dengan ranking-ranking yang bagus. Jadi aku pernah berkeinginan waktu aku di kelas 1 SMK, aku tuh berdoa dan menulis aku ingin sekali bisa berada di kelas unggulan. Dan itu terwujud. Di kelas 2 dan kelas 3 aku masuk kelas unggulan 2 AP1 dan juga 3 AP1. Dan waktu SMK nih, aku pulang pergi sekolah itu selalu naik angkot. Jadi waktu aku pulang sekolah itu naik angkot ya. Di kelas 3 itu kan kalau dia udah mau ujian nasional itu kita ada les. Jadi pulangnya tuh sampai sore, sampai jam 5 sore gitu ya. Karena tuh pelajarannya tuh jadinya kayak rundown gitu, terus-terusan gitu. Jadi setelah itu, pada saat aku diangkot, aku tuh melihat banyak sekali orang kantoran berpakaian rapi, ya. Jadi sedang nunggu angkot, bis atau apapun lah itu. Dulu belum zaman lagi boomingnya apa namanya Grab, Gojek gitu belum ya. Jadi mereka itu kayak nunggu angkot ataupun beca gitu ya. Aku tuh sampai ngebatin, ya Allah, aku pingin sekali bekerja di tempat yang
bisa berbicara bahasa Inggris dan juga menggunakan pakaian kantoran seperti itu. Jadi pergi pagi, pulang sore gitu ya, menggunakan pakaian rapi di tempat yang ber-AC. Aku tuh impiannya seperti itu. Aku kepengen banget dan itu terwujud setelah aku tamat SMK. Dan aku pernah kepikiran setelah tamat SMK, aku tuh kepinginnya langsung kerja. Jadi aku nggak pingin ke kuliah dulu, jadi aku pingin langsung kerja. Aku nabung ya, kalau tabungan aku udah cukup baru aku kuliah. Jadi kuliah itu dengan biaya sendiri. Itu keinginan terbesar aku, dan itu juga terwujud. Dan aku pernah berpikiran, kalau nanti aku sudah bekerja, aku sudah kuliah, aku pingin banget di kuliahan aku itu ada potongan uang kuliah ya, jadi dengan cara mendapatkan beasiswa. Dan I got it, beneran. Dan saat di bangku kuliah aku juga berpikiran, aku kepengen sekali menjadi mahasiswa terbaik gitu ya. Paling enggak apa yang sudah aku upayakan untuk membayar uang kuliah sendiri. Jadi aku memotivasi, oh cari duit itu sulit loh. Nah untuk aku kuliah, aku harus mengumpulkan selama setahun, lalu aku bisa kuliah ya kan, dan aku harus berhasil mendapatkan gelar mahasiswa terbaik, dan itu juga aku dapatkan, alhamdulillah. Nah jadi pada saat aku tamat SMK, aku itu berkeinginan kan untuk langsung kerja ya kan, jadi itu ijazah asliku belum keluar, masih pakai SKHU sementara untuk mendaftar pekerjaan. Bahkan waktu itu aku masih mengurus pembuatan KTP. Jadi aku sudah melamar kemana-mana ya, tapi ditolak karena aku belum ada KTP gitu ya. Padahal aku ngelamarnya itu di swalayan, dan itu aku kayak diketusin gitu sama apa namanya ya, aku nggak ngerti apa tuh namanya, yang di atas SPG gitulah. Aku padahal ngelamarnya tuh sebagai SPG tapi ditolak karena aku nggak punya KTP. Terus dia jawabnya kayak sinis gitu, ada di salah satu swalayan di daerah sini. Tapi ya aku harap maklum, namanya juga CV aku nggak lengkap ya kan, jadi aku nggak diterima. Dan aku nyoba lagi di tempat yang dimana aku sudah bekerja selama 7 tahun, alhamdulillah. Itu pengalaman kerjaku pertama dan di tempat yang aku inginkan, yang dimana di situ banyak sekali teman-teman dari luar ya, foreigner. Jadi aku bisa belajar dan aku banyak belajar di sana di pengalaman pertama aku bekerja. Itu selama lebih kurang 7 tahun lebih kalau aku nggak salah. Karena aku diterima itu kalau nggak salah 13 Juli 2011 ya. Terus aku keluar itu di tahun 2018 di bulan, aku lupa bulan berapa, itu udah mau akhir-akhir bulan juga kayaknya, itu dia mau akhir tahun di bulan Desember atau bulan berapa. Nah jadi aku menimba ilmuku di sana dan aku seneng banget, aku bisa improve my English. Banyak yang ngajarin aku karena aku belajarnya secara otodidak. Namun aku kayak dikasih paper gitu sama temanku. Dulu aku punya teman dari Philippines, jadi aku selalu minta ajarin sama dia karena kan bahasa Inggrisnya otomatis lebih bagus dan dia ya. Jadi aku minta ajarin gitu kan. Terus aku mengenai ini aku juga ada diajarin sama prinsipalnya. Aku dikasih soal sama prinsipal atau kepala sekolah, itu orang Amerika. Jadi dia kasih paper gitu ya, aku disuruh ngerjain. Nah nanti sudah sore aku bawa itu ke ruangan dia, terus dia cek gitu ya. Aku tuh sampai se-effort itu dan seneng banget. Kayak aku tuh jadinya kerja sambil belajar gitu, alhamdulillah. Dan aku bisa wujudkan mimpi-mimpi aku. Setelah itu aku kuliah dari uang hasil gaji aku setiap bulan aku tabung. Sudah cukup untuk setahun, aku langsung daftar kuliah. Nah jadi pada saat aku kuliah, aku mendaftar itu, aku selalu membayar di awal. Jadi aku bayarnya itu per tahun, jadi aku lunasin sampai setahun. Karena aku beneran udah nabung nih ya untuk setahun. Aku nggak mau bayarnya per semester atau per bulan gitu, karena aku takut lupa ya kan. Jadi aku dan nggak mau ada beban, aku langsung bayarnya setahun. Dan kalian tahu, setelah aku bayar dan aku udah masuk kelas nih ya, dan udah keluar hasil IPK ku di semester pertama, itu IPK ku
3,9. Dan mudah-mudahan masih ada, nanti kalau masih ada KHS-nya, kartu hasil studi, aku bakalan sematin di sini. Jadi biar tahu bahwasannya apa yang aku ucapkan ini adalah benar. Dan itu aku mendapatkan beasiswa. Aku lupa di semester 1 atau semester 2 aku mendapatkan beasiswanya. Pokoknya dengan IPK 3,9 aku mendapatkan beasiswa. Dan aku juga nggak tahu itu beasiswanya apakah beasiswa kurang mampu gitu ya. Kurang mampu dan dengan prestasi yang bagus gitu. Karena pada saat itu kalau dibilang kurang mampu ya karena aku membiayai diriku sendiri kan. Bukan dari hasil orang tuaku. Jadi aku memang beneran nggak mau, bahkan orang tuaku sendiri yang mau biaya kuliah aku bilang nggak usah karena aku pingin ngerasakan gimana rasanya cari uang untuk membiayai pendidikanku sendiri. Dan pada saat itu aku mendapatkan beasiswa, tapi aku nggak tahu ya itu beasiswa kurang mampu kah atau memang beasiswa prestasi, karena memang indeks prestasiku, IPK ku itu pada saat itu 3,9 termasuk tinggi, tetapi aku juga kurang mampu sih menurut aku ya. Jadi lumayan kalau dapat bantuan gitu, alhamdulillah. Dan ternyata memang selama 2 tahun berturut-turut aku mendapatkan beasiswa untuk uang kuliahku. Jadi tadi yang udah aku bayarkan di awal itu dikembalikan. Dan yang uang yang dikembalikan itu ditransferkan melalui bank. Itu aku belikan untuk laptop. Jadi aku belikan laptop karena kuliah aku jurusannya komputer, jadi memerlukan laptop. Jadi aku beli laptop, pada saat itu laptop baru ya. Aku lupa pada saat itu laptop tuh masih harganya mahal-mahal, sekitar 8 hampir 10 jutaan gitu ya. Itu dengan spek aku lupa, Core i5 atau Core i7, aku lupa ya apa Intel prosesornya. Jadi aku belikan itu, uang hasil yang dikembalikan selama 2 tahun aku kuliah tidak bayar. Jadi 4 tahun nih kuliah, 2 tahun aku nggak bayar, 2 tahun lagi bayar gitu ya. Nah di 2 tahun itu aku belikan laptop dan juga aku ada beli kereta atau sepeda motor, yang mana sepeda motor ini aku gunakan untuk transportasi aku berangkat kerja, pulang kerja, dan juga pergi kuliah dan juga mengajar les. Assalamualaikum, lanjutan part 3. Jadi pada saat aku kuliah, aku tuh berkeinginan untuk bisa mewujudkan impian orang tuaku menjadi mahasiswa terbaik. Walaupun sebenarnya itu bukan impian yang sebenarnya orang tuaku inginkan ya. Karena kalau orang tuaku tuh aku udah bisa menghasilkan uang untuk diriku sendiri dan juga bisa kuliah mandiri aja itu udah luar biasa. Tapi aku ingin memberikan sesuatu yang lebih baik lagi, bahwasannya aku menunjukkan aku serius belajarnya saat kuliah dan bekerja. Memang benar-benar aku menunjukkan kerja kerasku untuk kebanggaan orang tuaku. Dan alhamdulillah aku menjadi mahasiswa terbaik kedua di jurusanku. Saat itu jurusanku sistem komputer dan aku mahasiswa terbaik kedua. Jadi ada 3 orang tuh temenku, karena di jurusan sistem komputer itu rata-rata laki-laki semua ya kebanyakan. Dan kalaupun ada perempuan tuh sangat sedikit, cuma ada 6 orang kalau aku nggak salah. Nah jadi mahasiswa terbaik pertama itu adalah laki-laki. Mahasiswi terbaik kedua itu aku. Yang ketiga juga laki-laki. Jadi aku perempuan satu-satunya yang mewakili di jurusanku. Dan juga itu aku lupa dari kalau nggak salah 300 lebih orang. Nanti harus aku buka lagi ya bukunya, jadi aku tahu berapa jumlah mahasiswanya. Kalau aku nggak salah sekitar 300-an orang ya. Jadi mahasiswa terbaik kedua dan mewakili perempuan satu-satunya yang memegang penghargaan menjadi mahasiswa terbaik kedua. Dan itu menjadi suatu kebanggaan buat aku pribadi dan juga buat orang tuaku. Dan aku punya keinginan untuk menikah di usiaku 25 tahun. Dan alhamdulillah aku menikah tepat di usiaku 25 tahun. Dan pada waktu itu aku banyak teman-temanku abdi negara ya kan. Contohnya seperti ada yang TNI, BRIMOB, dan polisi umum. Waktu aku ditanyain sama mami aku bilang aku pengen nikahnya sama BRIMOB. Aku tuh selalu bilang gitu. Tetapi pada saat itu aku belum menemukan, walaupun profesinya aku udah temukan ya.
tapi tidak dengan karakternya. Aku belum cocok, jadi aku pada saat itu masih memilih-milih lagi. Dan terakhir aku berdoa, ya Allah, aku pingin dapat suami yang tidak patriarki. Jadi lelaki itu maksudnya jangan yang bersifat patriarki gitu ya. Terus udah gitu baik, ganteng, itu doa aku lengkap sekali. Terus yang paling utama aku pinginnya brimob. Dan akhirnya aku dipertemukan dengan brimob yang menurut aku pas dengan karakterku. Nah, itulah suamiku. Tetapi semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tetap saling menghargai dan memaklumi gitu ya. Tapi aku lupa berdoa untuk tidak mendapatkan suami yang keras kepala ya. Tapi balik lagi sih, basic dari suamiku dengan profesinya seperti itu pasti sudah biasa dididik keras. Jadi ya kita harus menyesuaikan gitu ya. Tapi satu hal, sebelum aku memutuskan untuk menikah, aku sempat daftar di 2018, daftar SIPSS. Pada saat itu kalian tahu Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Jadi aku pada waktu itu mendaftar ke Polda Sumatera Utara. Itu aku datang sendirian. Pada waktu itu aku udah pacaran ya sama suamiku, dan suamiku mau nganterin aku, tapi aku nggak mau karena aku mau nguji mentalku sendiri. Aku berani nggak pergi sendiri, bawa kendaraan sendiri, dan berinteraksi dengan orang lain, ya kan? Aku menguji diriku sendiri, dan pada akhirnya aku gagal. Padahal itu semuanya kayaknya udah lengkap, dan aku sempat dibawa suamiku juga mengurus SKCK untuk mendaftar. Bahkan semuanya lah sudah udah tersistem gitu ya, udah mengikuti persyaratan. Tetapi emang rezekiku bukan jadi brimob, tapi jadi bayangkari. Alhamdulillah. Jadi kalian sudah tahu dari SD, SMP, SMK, kuliah, kerja, semua impian aku terwujud kecuali satu, yaitu menjadi lulus SIPSS. Kenapa? Karena memang pada saat itu aku nggak serius, bahkan tidak pernah aku doakan. Jadi aku kayak udah ngetes aja gitu kan, kepingin pas buka pada waktu itu. Walaupun cita-citaku menjadi brimob, tapi pada saat itu aku nggak seriusan belajar gitu ya. Dan setelah aku menjadi bayangkari, aku bersyukur aku nggak jadi brimob. Karena aku lihat kalau suami aku kerja tuh beneran capek banget gitu. Jadi aku lebih bersyukur aku jadi bayangkari, jadi ibu rumah tangga ya, yang kerjaannya cuman ngurus suami sama anak, dan bisa buka usaha tuh lebih baik ya, online atau apapun itulah, bekerja work from home gitu ya, itu lebih bagus. Nah, dari semua rangkaian yang aku ucapkan tadi mengenai jodoh nih ya, jadi apapun profesinya tidak masalah menurut aku. Itu sesuai pilihan kita ya di awal sebelum menikah, dan komitmen kita itu nggak masalah. Mengenai dia mau berseragam atau tidak berseragam, itu tidak masalah. Yang paling penting adalah karakter. Kalian menikah dengan seseorang dengan karakternya, karena kalau kalian sudah tahu karakternya seperti ini, kalau kalian bisa mengimbangi, nah berarti itu baik gitu ya. Jadi karakter itu penting. Dan yang paling penting dari semuanya adalah, kalau menurut aku, mohon izin ya, aku pilih pasangan yang harus seiman. Kenapa seiman? Karena bagaimana doa kita bisa menyatu ketika yang kita sembah itu berbeda cara melakukan ibadahnya gitu. Jadi menurut aku seiman itu penting sekali. Tapi ini mohon maaf kalau ada yang gak setuju dengan apa yang aku katakan. Ini hanya pendapat aku pribadi. Karena menurut aku agama itu yang seiman itu sangat penting dari semua hal. Jadi seiman, terus profesi apapun tidak masalah selagi dia bertanggung jawab, dalam arti menafkahi ya kan, bukan malah kebalik nih. Suami di rumah, istri yang kerja, itu salah, ya kan? Menurut aku itu salah. Kecuali pada saat sudah berumah tangga, mungkin si istri tadi memang pekerja, terus suami tadi di PHK secara tiba-tiba, atau ada kendala apa, sakit atau apa, itu beda cerita, ya kan? Jadi istrinya harus kerja. Tapi kalau selagi sehat,
kerja dong, ya kan. Istri itu butuh dinafkahi, seperti itu. Jadi jangan pernah lalai dengan tugasmu menjadi suami, karena di akhirat kelak itu akan kamu pertanggungjawabkan, seperti itu. Nah, tapi kalau kalian ini ya, suaminya dalam keadaan susah atau apapun, kalian wajib dampingi ya. Selagi bukan suamimu di rumah ongkang-ongkang kaki dan kau yang bekerja, kau yang cari nafkah, suamimu enak-enakan di rumah, santai-santai, kau capek-capek, itu adalah hal yang salah. Tapi kalau memang suamimu saat ini dalam keadaan yang sangat di posisi sedang mengalami kesusahan, ya, kita nggak pernah tahu kehidupan, kadang di atas kadang di bawah, itu tidak masalah ya. Kalau tidak masalah, membantu suami juga tidak masalah, sama-sama bekerja itu juga tidak masalah. Tidak ada salahnya kita membantu suami kita, karena kan untuk rumah tangga, ya kan. Penting suami itu sudah berusaha untuk menafkahi. Jadi kalian harus menghargai suami, karena kalau kalian tahu apa yang paling penting dalam rumah tangga adalah tidak membebani pikiran suami. Karena suami itu bagaimanapun dia menafkahi kita. Ini untuk suami yang bertanggung jawab ya. Dia menafkahi kita dan sudah berusaha. Tapi kalau hasilnya masih mungkin di jalannya, namanya rumah tangga tuh nggak ada yang mulus, apalagi masalah perekonomian, itu pasti akan dialami semua rumah tangga gitu ya. Jadi karena perekonomian itu sangat penting kan. Jadi kalau misalkan di jalannya dalam rumah tangga itu suami kalian mengalami kesulitan, kalian bisa bantu ya kan. Selagi dia bertanggung jawab, dia masih mencari pekerjaan, tapi Allah belum kasih rezeki yang terbaik untuk dia, kalian harus temenin suami kalian sampai benar-benar tidak terpuruk lagi, sampai benar-benar Allah mengangkat derajat kalian. Karena saling membantu itu juga sangat-sangat baik dalam berumah tangga. Jangan pernah kalian merendahkan suami kalian ya, sekalipun itu dalam keadaan susah, jangan pernah merendahkan, tidak baik. Nah, ini buat laki-laki yang ingin menikah, kalian jangan terburu-buru menikah ya, harus sukses dulu baru menikah. Karena apa? Harus mandiri secara finansial dan sudah berpikir matang, tindakannya matang, itu yang paling penting. Jadi buat kalian yang belum siap menikah, gak usah nikah dulu, sukses aja dulu. Karena kalau laki-laki itu sukses, perempuan itu nyari kemanapun, gak perlu kalian yang cari, perempuan itu yang datang sendiri gitu ya. Kalau buat laki-laki, daripada kau nikahin anak orang ya kan, membahagiakan anak orang, bagusan kau bahagiakan dulu orang tuamu. Kalau orang tuamu udah bahagia, nah nanti setelah menikah itu beda, kau harus bertanggung jawab kepada istrimu kan gitu. Tapi kalau sebelum menikah, bahagiakan dulu orang tuamu, puas-puasin dulu orang tuamu ya. Jadi bahagiakan dulu orang tua. Ibaratnya apa yang kita lakukan itu tidak bisa membalas budi dengan orang tua kita, tapi setidaknya kita tidak membebani orang tua kita lagi saat kita sudah dewasa, apalagi sudah menikah. Jangan sampai kita membebani orang tua ya, jangan buat dan menambah pikirannya, karena kasihan orang tua itu sudah merawat kita gitu ya. Jadi kalau kalian kiranya belum sanggup membahagiakan orang tua, jangan nikah dulu. Tapi kalau sudah pantas untuk menikah dan waktunya oke, aku sudah pernah membahagiakan orang tuaku dan waktunya aku untuk menikah, aku sudah siap dan sudah mandiri secara finansial, karakter dan juga pikiranku ya, boleh langsung nikah gitu ya. Jadi yang pertama itu sebelum membahagiakan anak orang, bahagiakan dulu orang tua. Karena nanti kalau sudah menikah nggak bisa lagi campur tangan orang tua, karena kamu punya tanggung jawab sendiri untuk keluargamu, seperti itu kan. Nah, bahkan orang tua itu juga nggak akan minta ke kamu. Itulah orang tua yang baik. Dan mereka tidak akan pernah mengganggu rumah tanggamu. Karena orang tua itu tahu laki-laki itu tanggung jawabnya adalah istri dan anaknya. Jadi dia tidak akan pernah menyusahkan anaknya untuk minta bantuan gitu ya. Kecuali diberi, itu beda sama meminta bantuan, seperti itu. Dan jangan pula kau udah nikah, udah punya anak, malah kau minta bebani sama orang tuamu. Jadi orang tuamu nambah bebannya,
menafkahi kau dan anak istrimu. Itu lebih gawat lagi ya kan. Jadi kalian harus tahu, sebagai orang tua yang baik tidak akan mencampuri urusan anaknya, tidak akan meminta bantuan yang membuat anak dan istrinya jadi berantam gitu ya. Dan juga si anak tadi juga tidak menyusahkan orang tuanya dengan meminta orang tuanya untuk menafkahi istrinya. Nah, itu udah salah kaprah semua. Oke, jadi sebelum kau senangi anak orang, bagus kau senangi dulu orang tuamu. Kalau kau sudah merasa cukup menyenangi orang tuamu, kau bisa berumah tangga. Itu dia. Dan kesimpulannya, karena suamiku berseragam, aku selalu ingatkan suamiku bahwa seragam, pangkat, jabatan gitu ya, 3 ini setelah kita purnawirawan, kita pensiun ya kan, yang diingat oleh orang lain adalah bukan karena pangkat, jabatan, dan juga seragam kita. Namun apa? Yang akan diingat oleh orang lain adalah bagaimana cara kita memperlakukan orang lain pada saat kita memiliki seragam, pangkat, dan jabatan. Jadi, lakukan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi sesama, agar apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Semangat semuanya! Dan buat teman-teman, selalu semangat mewujudkan cita-cita dan impian kalian. Aku akan selalu mendoakan semoga kalian bisa berhasil. Amin, amin ya Allah.